Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sahabat beriman dimanapun berada, Pak Ustadz, Bang J. Gini Pak Ustadz, saya kan punya anak nih Pak Ustadz, laki perempuan. Dalam masa-masa remaja, mereka juga pengen cari kerja seperti itu, cari rezeki. Sebenarnya gimana caranya supaya rezeki yang diperoleh itu juga halal gitu Pak Ustadz, di hadapan Allah. Saya sebagai orang tua, anak harus seperti apa Pak Ustadz supaya rezeki itu halal, dan kalau bisa mohon maaf nih Pak Ustadz, banyak gitu Pak Ustadz. Maaf. Gimana caranya itu Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertanyaan rezeki yang halal dan banyak. Kita sama seperti menganggap orang hidup itu yang dicari apa? Orang muslim itu, orang Islam itu yang dicari hidup di dunia, besok di akhiratnya apa? Surga. Surga insya Allah. Persoalannya itu, apakah orang itu mau masuk surga hidupnya hanya cuma sebentar itu langsung masuk surga? Kira-kira aja. Pengennya sih sebentar Ustadz, ujiannya sebentar. Maksudnya hidup. Iya, nggak apa-apa. Pengennya sebentar, ujian kan nggak banyak tuh kan, dikit bisa masuk surga. Pokoknya enak gitu. Tapi kira-kira bisa nggak yang seperti itu? Sulit tuh Pak Ustadz. Sulit sekali ya. Akan sulit ya. Jadi itu mirip seperti tadi yang ditanyain Tung itu. Jadi kalau menginginkan sesuatu yang enak, yang nyaman, yang baik, yang enggak macam-macam, ya kan butuh proses, butuh waktu sebenarnya. Jadi bisa aja seorang Islam itu kelihatannya dikerjakan di dunia itu kelihatan menurut dia ibadah, tapi dia malah keluar dari garis Allah, keluar dari garis Rasulullah. Bagaimana bisa seperti itu? Makanya ada hisab, ada timbangan yang ditimbang baik dan buruk seseorang. Jadi di titik itulah nanti seorang itu meninggal, mau dia umurnya beberapa hari setelah dia itu akhir balik umpamanya, kecuali kalau dia anak kecil meninggal, insya Allah dia memang nggak ada dosa. Tapi kalau setelah akhir balik, dia baru akhir balik, kemudian setahun, kemudian meninggal masuk surga, gimana? Wallahu a'lam, nggak ngerti. Nggak taunya sejak dia itu kecil benci sekali sama ibunya. Kan bisa benci sekali, punyanya marah sama ibunya. Kemudian setelah akhir balik dia 1 tahun, saking bencinya sama ibunya, nggak taunya dia ketabrak kendaraan meninggal. Nah itu kan orang nggak pernah tahu sebenarnya. Padahal ada proses sebenarnya. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan suatu keadaan atau takdir khususnya yang menurut manusia itu tidak enak, umpamanya meninggalnya tabrakan, itu Allah itu tidak punya sebab, itu nggak mungkin. Semuanya itu insya Allah ada sebabnya. Seperti itu. Nggak mungkin. Jadi kalau ada seorang ingin masuk surga, pasti ada sebabnya kenapa orang itu masuk surga, atau kenapa orang itu masuk neraka, pasti ada sebabnya kenapa orang itu masuk neraka. Itu harus paham dulu. Karena apa? Biar orang itu begini loh, gimana caranya saya Pak Ustadz agar rezeki saya itu banyak, halal, toyib, banyak. Nih baca ini. Gak bisa seperti itu. Gak bisa, coba aja, boleh kok dicoba. Kalau bisa, tentunya dia duluan Ustadz. Ya harusnya dia duluan ya. Nyuruh maksudnya. Ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu. Nah ini udah jelas nih oleh Allah Ta'ala. Di langit itu ada jalan rezeki kita. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Hati apa? Kalau Allah menjanjikan sesuatu berarti di akhirat itu enak. Berarti surga ini. Kalau Allah menjanjikan apa? Contoh lain umpamanya kita itu di dunia itu senantiasa disuruh berpikir agar beruntung. Nah orang itu bukan berpikir berhitung 2 tambah 2 4, itu bukan itu. Kemudian berpikir bahwa bumi itu hanya bulat tok menurut ilmu, tidak seperti itu saja.
Berpikir itu sebenarnya adalah persoalan di dunia ini kita pikirkan yang bagaimana cara menyelesaikannya tidak keluar dari syariat Islam. Nah, itu berpikir namanya. Bukan berpikir dalam pelajaran itu Pak Ustadz ya? Belum, itu belum masuk. Waduh. Belum masuk. Karena ada juga orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala mengetahui ilmu agama, tapi ya jalannya masih kiri seperti itu, masih aja. Jadi dia juga berpikir, tapi yang bagaimana? Karena berpikirnya hanya duniawi. Padahal yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala seorang Islam itu berpikir agar beruntung, kan selalu begitu ya. Berpikir agar beruntung itu berpikir itu menyelesaikan suatu masalah di dunia ini dengan syariat Islam. Itu berpikir namanya. Beruntung, nah kalau itu dilakukan terus-menerus setiap harinya, berarti orang ini taat kepada Allah Ta'ala. Makanya beruntungnya besok insya Allah di akhirat masuk surga. Beruntung itu masuk surga. Nah, kalau mamanya di sini ditanyakan itu bagaimana anak mendapat rezeki yang halal thayyib atau banyak mamanya. Nah, ini sudah dijelaskan. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Jadi gimana caranya mengambilnya? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala di ayat sebelumnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Ini petunjuk Allah, bukan karangan seseorang. Bukan, ini Allah. Berarti untuk agar kita bisa mendapatkan rezeki itu adalah berbuat baik. Nah, berbuat baik bagi seorang Islam apa? Sholatlah, ibadah-ibadah wajib kerjakan semata-mata karena Allah. Jadi kerjakan, jangan semata-mata untuk kaya lah, nggak bisa lagi ini sudah. Semata-mata karena Allah Ta'ala. Berbuat baik itu kerjakan ibadah. Ini berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kemudian bagaimana? Nah, kemudian berbuat baik yang paling dekat dengan orang tua. Ini bagi anak-anak. Berbuat baik dengan orang tua gimana? Hormatlah dengan orang tua. Hormat dengan orang tua. Terus menerus berkata yang baik, berkata yang ini. Nah, bagi yang untuk dirinya sendiri, ini bagi seorang yang sudah menikah kemudian juga menginginkan rezeki gitu juga halal thayyib, yang harus diketahui juga berbuat baik dengan pasangannya. Si suami harus berbuat baik dengan istrinya. Si suami harus sering memberikan masukan-masukan kepada istrinya. Dia sebagai imam di rumah tangga itu sebagai imam. Kalau udah punya anak juga dia sama, harus seperti tugasnya berbuat baik. Ya itu yang harus kita kerjakan. Memang di dalam surat Az-Zariyat tersebut tidak di breakdown berbuat baik itu bagaimana. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim ya harus paham berbuat baik itu pertama kali ya sholat atau puasa yang mengenal Allah dengan baca Quran, mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, itu kan berbuat baik. Kemudian apalagi selain diri kita? Ya dengan orang tua. Apalagi di balik situ orang tua ya dengan anak-anaknya, kalau anak-anaknya masih kecil kan seperti itu. Berbuat baik lagi, jangan main judi online. Nah, itu kan berbuat baik ya. Jangan melihat film-film yang saru, itu juga harus difahami seperti itu. Jangan melihat itu bisa merusak. Kemudian apalagi berbuat baik, ya berkata yang halus, lemah lembut. Kemudian apa? Kalau ada orang yang salah, memaafkan. Apalagi jangan marah, itu kan berbuat baik terus-menerus. Nah, baru nanti Allah yang mengatur rezeki kita, itu mengatur. Umpamanya kamu nih tuh, bukan bertanya nih, kamu nih memang menginginkan anak-anak itu bisa kerja dengan baik, kan gitu ya, halal thayyib ya, insya Allah banyak. Jadi pada saat kamu itu pengen seperti itu, apa yang harus dikerjakan? Oke. Walaupun itu anakmu nih yang kamu inginkan dapat rezeki nih, tapi kalau umpamanya kamu sebagai orang tua selalu menjadikan hati anakmu tidak nyaman, lah kan dia terprovokasi nanti. Bisa nggak dia jadi kembali berbuat baik kepada orang tuanya? Sulit. Lah kan sulit akhirnya. Nah, akhirnya sulitlah juga mendapatkan rezeki. Waduh. Jadi nggak segampang orang mendapatkan rezeki, itu nggak segampang itu. Dan rizki itu adalah ujian. Itu ujian dari Allah Ta'ala. Jadi rizki yang bentuknya harta, rizki yang bentuknya anak, rizki yang dalam bentuk apapun di dunia ini adalah ujian. Bukan nikmat, bukan. Itu ujian. Yang dikatakan nikmat oleh Allah Ta'ala itu bukan harta. Yang dikatakan nikmat oleh Allah Ta'ala itu insya Allah nikmat pada saat kita bangun tidur, itu nikmat sebenarnya. Jarang disyukuri,
Ya, bisa menghirup udara itu nikmat, dan itu setiap detik jarang juga disyukuri. Kan gitu ya. Mempunyai istri nurut sama kita jarang disyukuri. Malah istri yang nurut diinjak, kan gitu. Kalau istrinya galak malah cari-cari hal yang lain lah. Ini ada suatu kenikmatan yang tidak pernah disyukuri oleh orang-orang Islam. Itu yang seperti itulah nikmat dari Allah Ta'ala. Bisa berjalan. Coba kamu sakit, mau ke toilet nggak bisa, akan kamu mau buang air besar kan di kamar, kan jengkel juga begitu. Coba. Naudzubillah itu Pak Ustadz. Ya, mau buang air kecil di kamar. Nah, pada saat dulu dikasih kaki untuk berjalan nggak pernah disyukuri, malah kaki ini diajak ke yang gelap-gelap seperti itu. Itu Pak Ustadz. Ya, malam, daerah gelap seperti itu, malam. Itu Seperti itu. Nah, gimana ini bisa dikatakan berbuat baik? Kan nggak bisa. Nah, nikmat itu seperti itu. Bukan nikmat itu mendapatkan uang. Enggak. Mendapatkan uang ini ujian. Mau dikemanakan uangnya? Sama seperti Haji J. Haji J dulu berdoa, ya Allah berikan aku istri yang solehah umpamanya. Kan gitu. Pada saat diberi beneran, lah itu ujian. Bukan nikmat. Coba kalau tanya nikmat punya istri mamanya, nah, kan nggak bisa jawab, kan gitu. Walaupun dulu minta loh, ya betul ya Ci ya? Iya. Loh iya, kayak tanya nikmat punya istri, diem, nggak berani ngomong. Padahal kan diberi oleh Allah Ta'ala. Diberi. Nah, kenapa nggak dikatakan nikmat? Nah. Karena bedanya istri dengan uang itu beda. Kalau uang itu mengenakan dan dia diem. Kalau istri itu jeleki kadang-kadang. Kata Haji J sama kamu tuh. Karena apa? Bisa ngomong, bisa minta kan gitu ya. Nah, ini aja itulah namanya ujian. Walaupun dulu itu kamu inginkan. Bedanya kalau harta itu kita yang utak-utak. Kalau istri bisa kita yang diutak-utakan gitu. Makanya yang seperti itu bukan nikmat, itu ujian. Orang kecelakaan, orang sakit itu ujian. Semua yang dihadapi di dunia itu ujian. Yang namanya nikmat ya bisa berjalan, bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir. Pergunakan semua alat-alat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala ini menjalankan akidah-akidah dan syariat-syariat Islam. Kan seperti itu. Sehingga itulah yang namanya berbuat baik. Dan makanya la in syakartum la azidanakum itu jelas. Jika diberi kenikmatan bersyukur. Nikmatnya yang dapat uang baru alhamdulillah. Ya nggak salah itu. Tapi itu ujian bentuknya. Nah, kalau nikmat yang benar-benar nikmat apa? Iya bisa berjalan, makan yang enak, kamu bisa buang air besar. Ya. Itu kan gitu. Itu kenikmatan dari Allah Ta'ala. Pak Ustadz, saya banyak juga mendengar dari guru-guru yang lain itu bahwa rezeki, umur, jodoh itu sudah diatur gitu Pak Ustadz. Ya memang diatur. Gimana itu Pak Ustadz? Ya memang diatur. Sekarang cara mencari rizki, dapat rizki, jalan rizki, diaturnya kan kamu disuruh berbuat baik. Oh itu. Lah itu kan diatur oleh Allah Ta'ala. Oh gitu ya. Kan diatur namanya. Apa coba? Kan itu Pak Ustadz. Lah wallahu a'lam, nggak ngerti siapa yang kenapa nggak bisa jelas. Lah itu kan diatur, suruh berbuat baik. Makanya jodoh, kenapa dia nikah kemudian pisah? Kan sudah diatur. Nggak taunya si anak itu dengan orang tua berani. Makanya jodohnya itu selalu berantem dan pisah. Nah kan karena berani. Masa pisahnya itu karena Allah nggak suka ini dipisahin? Nggak bisa, Allah itu bukan dolim. Dari titik ini aja udah dijelaskan. Berbuat baiklah. Kan jelas sebenarnya. jodoh udah diatur, bukan kita diam aja udah diatur ini. Berarti diatur itu tetap proses yang ada aturan mainnya. Karena ada aturan mainnya. Iya, saya dari dulu mikirin itu tuh enggak ketemu. Kalau umpamanya, ini umpamanya tuh nih, umpamanya nih Haji C nih. Haji C nikah nih. Oke. Aturan nikah ya setialah sama pasangan. Oke. Hah? Jalan nih. Suatu ketika Haji C punya uang lebih nih. Iya. Kemudian Haji C ini selingkuh main wanita lah. Kan itu aturan yang dibikin Haji C. Kalau
Kalau itu besok Haji J itu ketahuan sama istrinya, apa jadinya? Berantem enggak? Berantem. Masa kita bilang, saya kan nggak kepingin berantem walaupun saya main perempuan, kan gitu, masa gitu? Kalau ketahuan itu aturan siapa, Ustaz? Aturannya Allah karena dilanggar oleh dia. Aturannya seperti itu. Kenapa bisa ketahuan? Ustadz, Haji J bilang gitu. Ji, saya mau tanya, kamu kalau sholat doa, ya. Tapi kamu main perempuan, selingkuh, ya. Kan gitu nih, jujur nih. Kamu doa nggak kalau Haji pengen jadi orang soleh? Doanya gitu. Lah kan itu, kalau selingkuh itu kan jelek, dulu. Nah, kalau jelek itu kalau pengen soleh, ya harus ketahuan dulu sama Berarti istrinya. ketahuan itu dikabulkannya doa. Iya. Bukan apes. Jadi kamu jangan main-main tuh. Kalau kamu mamanya udah selingkuh, jadi kamu berdoa nggak mau jadi orang soleh ya. Seperti Gimana itu ya? biar nggak Ketahuan. Dia nggak boleh seperti itu. Nah, ini sebenarnya aturan Allah sebenarnya. Jadi orang yang berkata kematian, jodoh, rezeki diatur Allah itu karena dia nggak bisa jawab sebenarnya. Lah aturannya tadi sudah jelas. Dia menjawabnya sebatas pengetahuan dia. Nah, sebatas ingat. Contoh umpamanya persoalan kematian atau musibah diterangkan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan buah tanganmu sendiri. Kalau di musibah itu mati ya kan itu dari itu ayatnya. Diatur nggak sama Allah Ta'ala? Diatur sebenarnya. Diatur, cuma orang itu nggak mau diatur oleh Allah melalui ayat-ayat Quran. Sehingga dia umpamanya dia kena musibah tabrakan, baru 3 hari di rumah sakit mati umpamanya. Lah orang kan nggak tahu kenapa tabrakan. Nggak taunya dia kalau diberi nasihat sama orang tuanya diajak berantem aja orang tuanya. Lah ini kan orang nggak manfaat, malah ngancurin imannya orang tuanya. Ya kalau nggak manfaat, sholat nggak mau, ini nggak, ya selesailah sudah. Bukan itu menjadi rahasia Allah ya Pak Ustaz? Rahasia gimana? Udah jelas. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu rahasia dari mana? Itu kan jelas. Itu kan jelas. Dari mana sih kok jadi rahasia gimana? Saya nggak pernah diajarin yang gitu dulu. Lah, kan jelas saya. Jadi mana coba artinya gimana? Coba Ji, artinya gimana? Benar nggak sih? Betul. Nah, kalau itu jelas, rahasia nggak sebenarnya? Enggak. Lah kan enggak. Kan enggak. Sekarang kan gini, musibah kamu, Haji, momennya Haji musibahnya nih. Haji marah-marah sama istrinya. Saya nggak tahu nih, dimarah sama istri. Ketemu sama saya nih, Ustadz saya dimarah sama istri saya. Loh, emang kenapa Ci? Kan gitu nih tanya. Kenapa Ci? Saya selingkuh ketahuan. Loh. Kan ngomong apa? Dimarah, dibunuh. Sampai kalau tidur istri saya bawa pisau, Ustadz. Kan gitu. Jadi jangan merasa musibah itu karena keinginan Allah. Enggak ya. Itu sebenarnya kamu itu mengatur dirimu sendiri. Itu musibah tuh kaitannya itu, Ustaz. Kalau jodoh kan belum dapat musibah atau bukan, Ustaz? Enggak, itu kan nggak ngerti juga orang jodoh itu rahasia Allah lah. Kalau memang jodoh itu masuk ke dalam rezeki, orang itu harus berbuat baik. Kan dilihat. Kalau seorang itu belum dapat jodoh, hubungannya itu dengan orang tua. Dia itu dilahirkan oleh siapa? Ibunya. Ibunya bisa melahirkan dia dari bapaknya juga atas izin Allah. Lah kalau dia ngajak berantem sama bapaknya, dia ngajak berantem sama ibunya, lah itu mau didapat jodoh yang kayak apa? Padahal dia doanya, ya Allah berikan saya jodoh yang soleh. Padahal dia berani terus sama orang tuanya, kan nggak cocok. Bukan izin Allah itu berantem itu Pak Ustaz. Kan gitu, dia sendiri ngajak berantem. Ada juga yang sering ribut tapi dapat jodoh, gimana, Ustaz? Nah, memang, tapi nanti kan pada waktu dia menikah berantem lagi. Sama suaminya. Sama suami istri akan berantem. Seperti dia sama orang tuanya. Iya, bisa pisah dari titik itu. Bisa aja nanti dia hamil keguguran. Macam-macam cara Allah sebenarnya. Ini yang harus kita ketahui. Makanya untuk menjadikan kita mendapatkan rezeki yang halal itu tidak gampang sebenarnya. Kalau yang memang benar-benar halal, thayyib, tidak gampang. Orang yang mendapatkan rezeki dulu, kemudian akhirnya dia hijrah, doa pada Allah. Doa pada Allah. Dia tahu pada waktu dia dapat rezeki itu masih aja dia nggak mau sedekah, sombong tentang rezekinya yang banyak, kemudian dia nggak mau infak, kemudian dia nggak memberikan kepada orang tuanya, dia sombong.
Suatu ketika dia hijrah, kemudian doa, ya Allah berikan saya rezeki yang halal. Habis uangnya yang itu. Iya. Habis, dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Kenapa itu Pak Ustaz? Nah, bukan kenapa, karena dia doanya sudah benar. Nah, harta yang dianggap oleh Allah Ta'ala itu tidak baik, yang akan dihabiskan. Di titik itulah dia harus berpikir sebenarnya. Ini kembali ke anak nih Pak Ustaz. Ya. Kalau bukan kegagalan ya, kurang berhasil atau kurang cepatnya seorang anak itu mendapatkan rezeki, apakah itu juga bisa disebabkan dari kesalahannya orang tuanya? Saya misalnya. Ya, tadi saya cerita kalau momennya orang tua jadi provokator bagi anak, kan jadi provokator. kan akhirnya anak nggak bisa berbuat baik dia. Sebenarnya sih yang jadi provokator kedua orang tua. Iya kan Ada ngerti. satu lagi. Oh iya, boleh. Itu gimana itu? Lah kan dia tinggal kamu sebagai imam kasih tahu. Masa saya ngasih tahu? Iya. Kan bukan istri saya. Seperti kayak Haji C punya istri. Ustaz ngomong istri, emang istri Pak? Siapa? Ustaz tadi ngomong kalau saya punya istri, emang istri itu? Kan tadi saya bilang yang satu lagi ya itu istri juga. Nih Ustaz, sekarang dilema nih Ustaz. Anak berani sama orang tua. Orang tua menyadari sikap anak ini akan mendatangkan musibah buatnya. Ya. Apa yang orang tua harus lakukan Ustaz? Nah, kalau anak berani sama orang tua, itu saya tanya anaknya Haji C atau anak tetangga? Anak orang lain lah Ustaz. Iya, saya tahu. Anak orang lain, bapak ibunya, atau anak tetangga dari bapak ibunya. Oh, anak dari orang tuanya deh. Berarti kalau anak itu melawan, kira-kira sifatnya siapa yang melawan? Ya, orang tua menyadari gitu Ustaz. Oh, ini kesalahan saya nih. Jadi harus gimana? Kalau menyadari si suami atau istri ini bareng-bareng, berdua harus difahami. Umpamanya yang istri yang emosional nih, suaminya harus ngasih tahu. Bu, mah, yang apalah. Apa Ustaz? Bu, mah, yang gitu ya. Apalah nyebutnya di situ. Nih, ini kamu ngerti nih, kamu yang emosional, makanya anakmu seperti ini. Iya ya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala mulai hari ini. Iya, kepada siapa ngerti nggak? Enggak, loh kan sama aja. Ajari, yang kamu sering marah kepada siapa coba? Sama ayah, sama saya minta maaf tiap hari. Sama siapa? Sama saudara saya minta maaf sama saudara. Terus sama siapa? Sama emak saya minta maaf sama emak, kan udah nggak ada. Keduk itu kuburannya kan gitu. Ya mohon ampun pada Allah kalau orang tua sudah meninggal kan gitu ya. Itu harus dikerjakan. Dan jika anak itu sama sifatnya dengan si ibu itu harus paham itu sifat saya. Dan dia harus mendoakan, ya Allah jika anak yang saya bernama itu emosional berani dengan orang tua, jika itu karena kesalahan dan dosa-dosa saya, ampuni dosa saya ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah ini baru orang tua hebat, baru nih jalan tuannya baru satu minggu, 1 bulan, 1 tahun. Jadi masih panjang jalan yang harus dikerjakan. Nah di titik inilah sebenarnya yang nanti dibukakan jalannya oleh Allah Ta'ala. Dibukakan jalan gimana bisa aja, nah itu mulai tenang, tidak gampang panas. Ibunya, ini yang ibu loh Ji, ibunya dia udah mulai tenang. Ini yang nantinya menjadi keluarga sakinah mawaddah itu ya di sini. Enggak, doa sakinah mawaddah warahmah itu enggak cuma doa, memang harus diaplikasikan. Dan itulah yang tadi saya ceritakan, orang Islam itu harus berpikir untuk menyelesaikan masalah. Dibacain ayat, emang itu ayat untuk anaknya kan gitu, kan nggak bisa. Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin untuk itu kan nggak bisa seperti itu. Artinya aja beda, maksudnya beda itu bukan seperti yang kita inginkan. Nah inilah yang harus dikerjakan oleh orang tua yang sebenarnya juga menurunkan sifat-sifat tidak baik kepada anak-anaknya. Dia harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa orang tua terus benar, terus anak disuruh ngikutin keinginan orang tua. Ya nggak seperti itu. Kalau keinginannya baik sih insya Allah nggak ada masalah. Nah kalau orang tuanya bahkan anak harus nurut, lah persoalannya kamu dulu nurut nggak? Ya nggak juga sih lah, ya jangan nyuruh anakmu. Kamu yang harus mohon ampun dulu kepada Allah Ta'ala. Nah inilah berpikir menyelesaikan masalah dengan syariat Islam. Nah itu berpikir. Nah mudah-mudahan besok beruntung. Kan begitu Ji. Nah Ustaz, sekarang kebalikannya Ustaz. Anak ini pandai Ustaz, belum waktu umurnya
kepintarannya itu melebihi umurnya, istilahnya kan. Misalnya umur 5 tahun udah lancar baca, lancar berhitung, hafal Quran dan lain-lain. Nah, sikap orang tua kepada Allah ini apa? Terus bersyukur atau gimana, Ustaz? Yang pertama itu diketahui anak yang pandai seperti itu dari Allah Ta'ala. Bersyukur boleh, tapi yang diuji oleh Allah Ta'ala lewat anak itu untuk orang tuanya adalah ujub, riya, dan sombong. Memohon untuk tidak mempunyai sifat itu ya. Itu harus hati-hati, karena kebanyakan orang-orang itu lalai di titik itu. Anaknya hafal Quran harus dibangga-banggain, itu banyak yang kasus seperti itu. Sebenarnya loh, itu kan saya mau syiar, monggo silahkan. Yang tahu hatimu itu kamu sama Allah. Saya hanya memberi masukan, karena bagaimanapun juga namanya orang bangga normal kalau orang, tapi kalau kamu belajar taat, hilangkan kebanggaan itu. Seperti itu. Makanya kepandaian anak itu adalah ujian. Makanya saya tadi cerita, sesuatu yang mengenakkan kita itu bukan nikmat, itu ujian. Anak yang pandai, nikmat itu bukan, itu ujian. Yang diuji apanya kalau anak yang pandai? Ujub, riak, dan sombongnya dan bangganya orang tua. Sampai kapan? Wallahu alam, kalau memang anak ini pinter sampai kuliah lulus, nah ini orang tua kan sombong terus ya. Tapi coba kalau ada anak satunya yang nilainya pas-pasan, kadang nggak naik kelas, coba ada nggak seperti yang di anak yang itu? Semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala bentuk benda itu sebenarnya ujian. Benda ya benda, itu kecelakaan ya benda, uang ya benda, anak ya benda, istri ya benda. Maksud saya benda itu yang di dunia itu ujian, bukan nikmat, ya, bukan nikmat. Nanti kalau kita berpikir beneran, nanti ngerti, oh iya ya, kalau nikmat, oh ya enggak, wong anakku pintar itu nanti, nah saya sombong enggak? Nah kan ujian berarti. Anakku tidak pintar, gerutu, nyesel, benci dan sebagainya, begitu enggak? Nah kan sama. Anak yang kurang pandai, ujian untuk orang tuanya. Sehingga orang tuanya harus berpikir, kenapa anak saya seperti itu? Kan harus begitu, tidak boleh marahin anak karena memang nggak mampu seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami, bagaimana mensikapi agar mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, apalagi insya Allah berkah, itu kan sulit sekali. Cuma persoalannya adalah mulai hari ini dekatkan diri kita, dekatkan diri anak-anak kita itu kepada Allah Ta'ala, agar nanti rizki-rizki ke depan dari kita atau anak-anak kita itu diberikan kepada Allah Ta'ala, sehingga nanti kita juga ya agak tenang lah, bukan senang, agak tenang, kan gitu ya. Kalau bilang agak tenang, kalau senang kan terlalu berlebih. Agak tenang lah di hati. Jadi harus dekatkan diri kita, diri anak-anak kita kepada Allah Ta'ala. Belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, belajar taat pada Allah Ta'ala. Belajar taat walaupun sulit, walaupun susah, harus tetap belajar. Mudah-mudahan bisa manfaatnya. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz ilmunya dan penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu dalam tayangan ini bisa kita pahami, bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.